Beberapa hari yang lalu, kita sangat kehilangan seorang sosok cendekiawan, intelektual, yakni almarhum Profesor Azumardi Azra. Saya sebagai muridnya bisa dikatakan saya memiliki minat besar untuk masuk ke sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu karena kebesaran nama Prof. Azumardi Azra, atau di kalangan para koleganya, sahabatnya itu disebutnya Kak Edi. Prof. Azra ini bagi saya tidak hanya sebagai guru intelektual di kampus, tapi dari beliau juga saya belajar bagaimana ide-ide yang beliau tuangkan dalam tulisan, yang beliau narasikan dalam pembicaraan-pembicaraannya di seminar, di diskusi dan lain sebagainya, itu mencerminkan apa yang beliau perbuat. Sosok Azumardi Azra bagi saya tentunya ketika saya sekolah belajar sebagai mahasiswa S1 di YIN Cirebon, banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang dimuat di media massa nasional, bisa di Republika, di Tempo, di Kompas, dan itu membuat saya semakin tertarik dengan beliau. Tidak hanya buku-buku ajaran penting yang menjadi referensi kami di mahasiswa YIN Cirebon, tapi juga opini-opini yang dibangun oleh beliau itu ya semakin menjadikan magnet saya tuh untuk ke kampus UIN Jakarta. Siapa beliau gitu? Bahkan yang paling menarik bagi saya pada waktu itu adalah tulisan-tulisan yang sering dimuat di Republika, terutama di resonansi. Ada hal-hal yang bagi saya pada waktu itu, karena yang namanya mahasiswa S1 ya, kita lagi senang-senangnya dengan berselancar dengan pemikiran. Kemudian juga kita membaca banyak buku-buku, meskipun mungkin dalam tataran tertentu kita sangat terbatas. Tapi dengan tulisan-tulisan Prof. Azra itu, pikiran-pikiran yang rumit, atau bisa dikatakan terkait dengan filsafat, terkait dengan sosial politik, itu sepertinya hal yang sulit untuk dimengerti oleh saya yang pada waktu itu tidak begitu paham dengan apa yang beliau sampaikan. Tapi kemudian semakin intensif saya membaca tulisan beliau,
saya menemukan banyak kosakata baru gitu. Rumusan-rumusan baru yang beliau sampaikan itu murni dari ide beliau gitu. Kalau misalkan ada tokoh lain bicara tentang hak asasi manusia misalkan, atau tentang pendidikan keislaman di kampus-kampus PTKIN, atau tema-tema agama yang berat gitu, itu cukup memakan waktu yang banyak. Tapi dengan beliau itu sangat mudah untuk kita cerna gitu. Ini maksudnya apa gitu. Lalu saya yang masih teringat pada awal-awal berinteraksi S2 di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta itu, ketika kita masuk kelas itu harus tepat waktu. Jadi kalau misalnya masuk jam 13.00, ketika kita terlambat lewat 5 menit, 10 menit, jangan harap bisa masuk ke kelasnya Prof. Azra. Pasti akan disuruh keluar. Itu beliau terapkan itu bukan menghalangi mahasiswa untuk belajar dengan beliau, tapi bagaimana beliau juga membangun sistem di kelas itu yang semua orang nyaman dengan kedisiplinan gitu. Kalau bahasa kitab Ta'lim Muta'alim mungkin sebagai adab ya. Jadi kalau di pesantren seorang santri ngaji itu harus tunduk dan patuh sama kiainya, sama ustadznya. Nah begitupun pada saat di kelas kita belajar di perkuliahan itu dituntut untuk kita juga menghargai seorang dosen. Dosen tentunya seperti Prof. Azra dan yang lainnya yang harus kita hormati di tengah kesibukan beliau sebagai tokoh. Banyak diundang kemana-mana, tapi pada saat yang sama ketika harus hadir di kelas, beliau sepenuhnya mencurahkan pikirannya untuk mencerdaskan mahasiswanya. Dan itu yang harus kita hargai dengan tunduk dan patuh kepada aturan yang ada yang beliau buat. Kemudian yang lain lagi, ketika kita di kelas jangan harap kita ini bisa main handphone, teleponan, main WhatsApp gitu. Karena pasti akan ditegur. Prof. Azra itu membangun perkuliahan, mahasiswa tuh harus fokus. Bahkan kita kalau misalnya Prof. Azra masuk, kemudian ada Prof. Suwito masuk gitu, kita ini satu persatu karena waktu itu ada kelasnya Islamic Studies ya, yang dimana ada mahasiswa S3 dicampur dengan S2 gitu. Semuanya ditanya tentang tema yang pada waktu itu disampaikan. Semuanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tanpa terkecuali. Dan disitulah ada semangat kita untuk membaca banyak hal tentang tema-tema yang disampaikan. Kita semakin rajin untuk ke perpustakaan, kita semakin rajin untuk mencari jurnal-jurnal yang berkaitan.
Bahkan yang paling mendasar, saya semangat untuk menulis pada waktu itu. Jadi saya ketika mendengar kawan-kawan senior yang S3 presentasi makalahnya, yang makalahnya dianggap oleh Prof. Azra itu bagus, itu saya semakin menarik gitu. Bagaimana sih orang menulis makalah tanpa catatan, bagus gitu, dibacanya enak, padat, bahasanya runut, judulnya menarik, dan apa yang disampaikan semuanya ilmu gitu, tidak ngarang, dan referensinya jelas gitu. Itu catatan sederhana saya dari pengalaman berinteraksi dengan Prof. Azumardi Azra. Dan saya karena pada waktu itu awal-awal menikah, sehingga pada waktu anak saya lahir saya masih tercatat sebagai mahasiswa S2 di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, maka saya memberikan nama anak saya itu Azra. Karena ketertarikan saya terhadap sosok Azumardi Azra. Terima kasih.